warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadila. Hari ini saya akan membahas tentang teori sosiologi. Dengerin penjelasannya ya. Secara umum, sosiologi sastra bisa didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Hubungan ini bisa dua arah, yakni bagaimana konteks sosial memengaruhi penulis sastra dalam membangun imajinasinya dan bagaimana implikasi terhadap lingkungan sosial secara luas. Welek dan Warren menyatakan secara umum kajian sastra dengan sosiologi terbagi menjadi tiga, yakni sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca atau penikmat. Sosiologi sastra yang menjadi sasaran utamanya yakni kegiatan yang terjadi pada individu di masyarakat yang berhubungan erat dengan kehidupan sosial. Selanjutnya, kita masuk pada penerapan teori sosiologi pada karya sastra berbentuk film. Saya ambil dari salah satu karya Doni Dirgantoro berjudul 5 cm. Pendekatan mimesis adalah pendekatan dalam mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya dengan realitas atau kenyataan. Aspek-aspek sosiologis ditinjau dari segi penokohan, status sosial, sikap hidup, adat istiadat, dan perilaku sehari-hari. Dalam novel 5 cm, pelaku dituturkan sebagai orang ketiga. Berdasarkan peranannya, 5 sahabat tersebut yang menjadi pelaku utama yaitu Genta, Riani, Ian, Zafran, dan Arial. Kelima pelaku tersebut yang menjadi kunci pembangun cerita dan peristiwa dalam novel ini. Pengarang memberikan nama pada tokoh bukan tanpa alasan. Beberapa nama ada yang berkaitan dengan bentuk fisik, perilaku, dan hobi tokoh tersebut. Pertama, Genta. Genta memiliki badan agak gemuk dan rambut agak lurus berjambul. Genta juga sosok pemimpin di antara sahabat-sahabatnya. Genta juga memiliki sifat yang sama seperti Riani. Genta juga merupakan sosok yang paling dibutuhkan teman-temannya karena dia orangnya terbuka. Genta juga merupakan asisten dosen favorit di kampusnya. Kedua, Zafran. Zafran memiliki pandangan berbeda dengan sahabat-sahabatnya karena dia dipenuhi dengan lantunan syair. Ketiga, Arial. Arial adalah sosok lelaki ganteng dan gemar berolahraga, berbadan besar dengan kulit hitam, selalu tampil rapi dan apa adanya. Arial itu orangnya biasa aja tapi asyik. Keempat, Riani. Riani adalah sosok gadis yang memakai kacamata. Riani juga salah satu aktivis kampus yang hobinya membaca dan berdebat. Kelima, Ian. Ian seorang laki-laki berbadan gendut subur, kepalanya botak plontos. Bajunya bergambar kartun, celana jeans, sama Adidas Gazelle buluk adalah kostum sehari-hari Ian. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup tersebut akan terjadi apabila orang-orang, perorangan, atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama. Ian yang memperjuangkan skripsinya dengan kerja kerasnya sendiri, seperti pada kutipan berikut.
Nggak ketemuan dulu, nggak nongkrong dulu, nggak kemana-mana bareng dulu. Hilang aja dulu semuanya, hilang abis-abisan. Nggak teleponan, nggak SMS-an. Pada kutipan sebelumnya, menggambarkan aturan yang dibuat kelima sahabat ini, bahwa larangan atau peraturan yang dibuat harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Mereka pun memiliki rumus untuk menggapai asa, yakni dengan menggantungkan mimpi, keinginan, dan cita-cita harus kita gantung 5 cm di depan kening agar ia tak lepas dari mata. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan berikut. Setiap kamu punya mimpi atau keinginan atau cita-cita, kamu taruh di sini di depan kening kamu. Jangan biarkan menempel, biarkan dia menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kamu. Dalam novel 5 cm terdapat 4 macam realitas sosial yang semua realitas mengacu pada masalah sosial. Masalah-masalah sosial dalam novel tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, kebudayaan, dan psikologi. Permasalahan tersebut sebagai dampak adanya interaksi sosial antar tokoh dan antar tokoh dengan kelompok. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah persahabatan, percintaan, kemiskinan, dan kejahatan. Cinta adalah sebuah emosi dan kasih sayang yang kuat dan keterkaitan pribadi. Cinta juga merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan perasaan, belas kasih, dan kasih sayang. Kisah percintaan dalam novel 5 cm tergambar pada tokoh Zafran yang menyukai Dinda, adik Ariel. Genta menyukai Riani dan Riani menyukai Zafran. Masalah kejahatan tampak pada kejadian selepas di stasiun kereta api Blitar. Rombongan 4 pria setengah baya yang berdiri berdesakan menaiki kereta tidak memiliki tiket. Alhasil mereka harus membayar tiket 2 kali lipat dari harga asli. Jika membeli di loket stasiun, rombongan itu menganggap bahwa banyak juga yang tidak membeli karcis kereta. Adanya struktur sosial dalam masyarakat menyebabkan masyarakat tersebut mengadakan hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Karena suatu anggota masyarakat tidak dapat hidup dengan menutup diri tanpa mengadakan interaksi dengan anggota masyarakat yang lain. Hal ini didasari karena memang manusia adalah makhluk sosial. Dengan demikian, realitas sosial bukanlah suatu keadaan tetapi merupakan proses dinamis yang di dalamnya terdapat perubahan dan masalah-masalah sosial karena masyarakat selama terjadi proses perubahan. Semua proses akan berubah dan perubahan itu mencakup masalah nilai dan moral sosial, perilaku manusia, dan kekuasaan. Semua itu disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan kultural. Sikap hidup dalam novel 5 cm berupa kasih sayang antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sikap hidup lainnya juga berupa tanggung jawab. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut. Ian teringat saat tadi pagi minta restu papa dan mama. Setelah beberapa tahun gak cium tangan orang tua sebelum pergi kuliah. Pagi itu, Ian mencium tangan orang tuanya. Ada sedikit sedih di hati Ian karena tangan papa mama sudah tidak sehalus dulu lagi. Ian bisa ngerasain kulit keriput di tangan mereka. Berbekal doa dari orang tuanya,
Ian merasa siap menghadapi apa aja hari itu. Kutipan tersebut menggambarkan sikap hidup berupa kasih sayang orang tua dengan anak. Saat akan pergi ujian skripsi, Ian meminta restu kepada kedua orang tuanya. Terakhir kali mencium tangan orang tuanya, tangan mereka masih halus. Berbeda dengan sekarang, tangan mereka sudah tidak sehalus dulu lagi. Kulit mereka mulai mengkeriput. Humor, tingkah laku, dan percakapan yang terjadi dianggap sebagai keseharian antar tokoh. Riani juga yang merupakan perempuan sendiri selalu menjadi bagian yang terlindungi dari teman-temannya. Mereka berempat setelah lulus masa kuliah, hanya Ian yang belum lulus karena dia terlalu sibuk dengan mengerjakan hal lain seperti main game, nonton film, dan selalu suka makan mie. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra memfokuskan perhatiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai ekspresi sastrawan atau sebagai produk imajinasi sastrawan yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran, atau perasaan. Aspek sosiologi ekspresif ditinjau dari segi curahan rasa pengarang terhadap situasi tertentu, keadaan jiwa pengarang yang meliputi latar belakang sosial, budaya, pandangan agama, kepercayaan, keyakinan, sifat hidup, dan emosi. Novel 5 cm ditulis berdasarkan pengalaman pribadi pengarang ketika ia dan sahabat-sahabatnya mendaki puncak Mahameru. Hal ini tertulis di biografi singkat pengarang dalam novel tersebut. Sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Banggalah menjadi bangsa Indonesia. Banggalah menggunakan bahasa Indonesia. Dan mari belajar bahasa dan sastra Indonesia bersama Nadila. See you the next video. Bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.